Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat saya semuanya. Hari ini menunjukkan jam berapa ini? Jam 12 lewat 25 menit. Ya, jam 12 lewat 20 menit. Biasanya antara jam 12 sampai jam 1 itu ada jam libur. Jam istirahat. Ya, sahabat saya semua, hari ini saya mencoba mau menyampaikan hal-hal yang barangkali bisa jadi menambah pengetahuan terkait dengan persoalan putusan pra-peradilan perkara Peggy Setiawan. Nah, perkara Peggy Setiawan itu menjadi menarik untuk didiskusikan terkait dengan hari ini masih ramai dibicarakan di media sosial maupun di TV yang terkait dengan langkah hukum apakah persoalan yang dihadapi Peggy Setiawan sudah selesai. Nah, itu yang mungkin jadi materi kedua. Untuk yang pertama mungkin saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan hukum acara pidana ini. Nah, perkara pra-peradilan itu kemudian menjadi materi menarik saat ini untuk dibahas terkait dengan penerapan hukum acara pidana. Memang sahabat yang saya cintai semuanya, menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, prinsipnya bahwa awalnya KUHP itu hanya mengatur pra-peradilan, itu ada 4 poin. Nah, itu diatur secara jelas dan nyata dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Apa itu yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81? Pra-peradilan itu diatur secara jelas dalam pasal 77 bahwa awalnya sebelum dirubah melalui atau diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi, pra-peradilan itu menurut pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk meriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Apa itu? Ya, huruf A menyatakan bahwa sah tidaknya. Nah, ini 4. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Nah, kemudian menjadi menarik. Sejak sudah ada putusan dalam Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 telah menjelaskan ada penambahan 3 hal baru yang menjadi materi pra-peradilan. Yang pertama, penyitaan. Yang kedua, penggeledahan. Yang ketiga, penetapan tersangka. Nah, ini menjadi menarik. Kalau menurut ketentuan pasal 77, konsep awal pra-peradilan adalah hanya yang diperiksa syarat formalnya saja. Tetapi kemudian dengan ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu, dengan masuknya status penerapan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penetapan tersangka juga salah satu menjadi materi pra-peradilan. Nah, ini kemudian menjadi menarik. Kenapa kemudian materi pra-peradilan dengan ditambah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tadi? Karena prinsipnya memang para advokat pasti bisa mengasumsikan atau memprediksi bahwa penetapan tersangka yang kemudian menjadi materi pra-peradilan akan masuk pada sebagian materi dari penyidikan. Apa itu? Itu tadi, kemungkinan yang sering menjadi materi itu adalah penetapan yang kemudian seseorang jadi tersangka itu diatur beberapa hal. Salah satunya adalah pertama ini, apa yang menjadi dasar seseorang dijadikan tersangka. Nah, disitulah kemudian menjadi perdebatan bahwa substansi setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu kemudian menjadi tema menarik adalah tentang bukti awal.
Nah, bukti awal. Nah, bukti awal itu yang rekan-rekan semua seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita menganut asas legalitas. Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 itu menganut asas legalitas. Apa artinya? Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 menyatakan secara jelas peradilan itu artinya apa? Sistem peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, inilah asas legalitas yang dianut dalam Undang-Undang 8 tahun 81. Nah, asas legalitas inilah yang kemudian menjadi menarik. Salah satunya adalah penetapan seorang menjadi tersangka. Maka kita atur, kita lihat bagaimana yang dialami oleh Peggy Setiawan. Nah, untuk kasus Peggy Setiawan, kalau kita cermati, ada beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap Peggy Setiawan. Yang pertama ini, penetapan status sebagai tersangka. Penetapan status sebagai tersangka itu telah diatur dalam pasal 1 angka 14. Siapa itu tersangka? Kenapa dijadikan tersangka? Nah, pasal 1 angka 14 sudah menyatakan bahwa tersangka itu adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan. Jadi seorang dijadikan tersangka karena sudah ada bukti permulaan. Jadi itu pertama adalah pasal 1 angka 14. Yang kedua tentang penangkapan. Nah, ini yang menarik. Penangkapan itu diatur dalam pasal 17. Seseorang bisa ditangkap. Ketentuannya bagaimana? Pasal 17 mengatakan bahwa kita buka ke pasal 17 nih. Pasal 17 menyatakan bahwa perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kalau pasal 1 tadi menyatakan bukti permulaan. Nah, pasal 17 menyatakan bukti permulaan yang cukup. Nah, ini artinya seseorang dijadikan tersangka dasarnya adalah terdapat bukti permulaan. Seseorang ditangkap telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Belum jelas berapa jumlahnya ini. Artinya cuma menjelaskan. Nah, jadi ini yang kedua. Yang pertama tadi menyatakan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Yang kedua dilakukan penangkapan. Yang ketiga dilakukan penahanan. Nah, ini penahanan diatur dalam pasal 21 menurut KUHP karena kita menganut asas legalitas. Maka pasal 21 menyatakan bahwa terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Nah, ini ya, perintah penahanan itu dilakukan kepada terdakwa yang sudah memiliki bukti yang cukup. Nah, ada 3 kata. Ada 3 pasal yang sudah saya sebutkan. Yang pertama itu pasal 1 angka 14, pasal 7, pasal 21. Nah, semuanya menyatakan bahwa ada 3 bahasa yang berbeda. Pasal 1 angka 14 menyatakan ada bukti permulaan. Tidak dijelaskan berapa buktinya. Yang kedua, pasal 17 orang ditangkap. Bukti permulaan yang cukup. Jadi sama-sama bukti permulaan. Dalam pasal 17 bukti permulaan yang cukup. Nah, ini ada penambahan tadi. Kalau yang pertama tadi hanya bukti permulaan, pasal 17 ditambah dengan bukti permulaan yang cukup. Lalu dia ditahan, pasal 21. Di situ dijelaskan telah terdapat berdasarkan bukti yang cukup. Nih, beda. Bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup. Nah, rekan-rekan semua yang saya banggakan semuanya, apa makna dari pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21? Ini yang kata akhir dari seluruh proses peradilan itu akan masuk pada proses persidangan. Nah, ini proses persidangan itulah yang kemudian diatur dalam pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP, nih, pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim dilarang, intinya nih, hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali telah terdapat 2 alat bukti yang cukup. Ini pentingnya ini. Jadi intinya adalah
Dari pasal 1 dari prosedur penetapan sebagai tersangka, penangkapan, penahanan dengan kesimpulannya telah terdapat bukti permulaan yang cukup. Nah, bagaimana yang disebut bukti permulaan yang cukup? Maka yang akan menjadi pegangan bukti yang cukup itu adalah mengacu kepada ketentuan pasal 183. Karena proses peradilan itu nanti harus melalui pembuktian. Nah, berapa bukti yang diperlukan atau yang cukup? Maka menurut ketentuan pasal 183, bukti permulaan itu akan mengacu kepada 183. Terdapat atau hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali telah terdapat 2 alat bukti. Ini bukan 2 bukti ya. Ini perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti. Ya, yang sekarang saya tekankan adalah di situ pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya minimal, ini yang kita sebut dengan pembuktian minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti. 2 alat bukti ini jelas ya. 183 itu bukan hanya mengatur 2 bukti, tidak, tapi 2 alat bukti. 2 alat bukti yang cukup. Dan kemudian memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Nah, ini kata kuncinya. Jadi sahabat yang saya cintai semua, inilah yang kemudian menjadi perdebatan. Maka saya kembalikan pola berpikir kita mengacu kepada ketentuan tersebut. Nah, kemudian Mahkamah Agung sebagai forum yang akan melaksanakan proses peradilan telah mengeluarkan peraturan di Mahkamah Agung, yaitu yang kita sebut dengan Perma nomor 4 tahun 2016. Dalam Perma nomor 4 tahun 2016 itu, di situ dijelaskan beberapa hal. Yang pertama bahwa prosedur hukum acara pra-peradilan yang diperiksa itu hanya aspek formil. Nah, ini Mahkamah Agung sudah menjelaskan melalui Perma nomor 4 tahun 2016 terkait dengan ini kaitannya terkait dengan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Nah, yang kita sebut dengan nomor 21 garis miring PUU garis miring 12 tahun 2014. Nah, itu kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2016 mengeluarkan Perma. Apa isi Permanya? Perma Mahkamah Agung nomor 4 tadi menjelaskan bahwa aspek yang diperiksa dalam materi pra-peradilan itu hanya aspek formilnya. Aspek formil apa yang dimaksud? Mahkamah Agung dalam Perma menjelaskan 2 hal. Yang pertama 2 alat bukti. Nah, kalau tadi yang saya katakan tadi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tadi menjelaskan bahwa salah satu materi pra peradilan adalah terkait dengan penetapan status tersangka. Nah, ketika masuk dalam proses peradilan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor berapa? Nomor 4 tahun 2016. Apa isinya? Isinya jelas. Memang pra peradilan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 memang yang diperiksa hanya syarat formalnya saja. Nah, dalam pasal 77 sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan itu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan ditambah 3. Sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penetapan tersangka. Sah tidaknya. Nah, menguji sah tidaknya di mana? Melalui jalur pra peradilan. Nah, dalam forum pra peradilan itulah yang kemudian peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 4 2016 menjelaskan bahwa aspek formilnya, tetapi aspek formil tadi dijelaskan lebih jelas lagi bahwa tidak masuk dalam pokok perkara, tetapi cukup memeriksa 2 alat bukti. Jadi yang diperiksa itu apakah di situ dalam materi pra peradilan akan dinilai apakah ada bukti permulaan itu. Nah, bukti permulaan itu, maka bukti yang cukup itu adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 183. Nah, 183 menjelaskan seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa di situ dijelaskan hakim dilarang memutus perkara minimal sekurang-kurangnya 2 alat bukti.
Nah, dua alat bukti itu apa? Nah, dua alat bukti itu tentang alat bukti. Ini diatur dalam pasal 184. Alat bukti itu terdiri dari 5. Menurut ketentuan 184 KUHP. Yang pertama, saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Yang kelima, pemeriksaan terdakwa. Itu. Nah, ini yang disebut alat bukti. Nah, oke, kita masuk pada substansi yang mengatur lebih detail lagi. Supaya nanti kalau mempelajari kasusnya Peggy itu lebih substansial lagi. Kita lihat dua alat bukti yang dimaksud dalam perkara Peggy, apakah sudah dihadirkan pada proses persidangan. Nah, di sini hakim menilai dalam putusannya. Maka saya baca dari beberapa poin bahwa putusan Peggy itu salah satunya tidak memenuhi syarat formil. Nah, oleh hakim. Yang kedua, tidak memenuhi syarat formil tadi, tidak memenuhi prosedur. Yang ketiga, pada saat pemeriksaan itu tidak dilakukan pemeriksaan kepada Peggy, baik sebagai saksi maupun panggilan sebagai tersangka. Nah, tapi kita masuk substansinya dulu supaya tidak kemana-mana. Kita fokus pada satu poin tentang dua alat bukti yang jadi dasar. Nah, memang menurut ketentuan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana perbaikan dari Undang-Undang Nomor 881 ini, sahabat saya semuanya, sebenarnya para ahli, para institusi baik yang memahami betul tentang lemahnya KUHP ini, karena sudah ini dibuat dianggap saat ini sudah banyak tidak sesuai dengan keadaan saat ini, harus dilakukan beberapa perubahan. Nah, memang faktanya menunggu perubahan Undang-Undang 881 ini belum berhasil dilakukan, belum ada perubahan, maka seringkali dilakukan uji di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KUHP ini sudah tidak sesuai dengan keadaan. Maka muncullah putusan 21 2014 tadi, salah satunya penetapan sebagai tersangka tadi. Nah, ada satu keterangan yang menarik dalam penjelasannya, dalam pertimbangannya di situ dijelaskan bahwa dalam penetapan status sebagai tersangka itu harus dimulai pemeriksaan calon tersangkanya, dan itu ada dalam pertimbangan. Nah, itu yang kemudian banyak menjadi materi bahwa KUHP tidak mengatur. Amar putusan nomor 21 tahun 2014 tadi tidak ada yang perintah dalam amarnya menyatakan bahwa penetapan tersangka itu harus dimulai dengan pemeriksaan. Tetapi dalam pertimbangannya ada. Nah, itu yang kemudian dianut oleh beberapa hakim. Kalau saya cermati dari kompilasi putusan pra-peradilan penetapan tersangka, itu ada sebanyak 7 permohonan pra-peradilan yang dikabulkan. Rata-rata karena tidak terdapat bukti yang cukup atau tidak terdapat dua alat bukti yang cukup. Maka menurut saya dari hal yang saya pelajari, rekan-rekan kalau mau membaca secara detail terkait penerapan hukum dalam perkara Peggy itu, baca beberapa hal. Pertama, pasal 1 angka 14. Pasal 1 angka 14. Nunggu tamu. Yang kedua pasal 17. Yang ketiga pasal 21. Dan itu mulai penetapan tersangka, mulai penangkapan, mulai penahanan. Nah, kalau ini pasal 17 dan pasal 21 jika tidak dilakukan, minimal pada pasal 17, pasal 1 angka 14. Pasal 1 angka 14 adalah telah terdapat bukti permulaan. Nah, bukti permulaan untuk kasus Peggy, yang saya ulangi sekali lagi, kasus Peggy itu kemudian kita lanjuti dengan penangkapan, penahanan. Maka kalau mengacu kepada ketentuan pasal 81, karena nanti akan dibawa sistem peradilan, yang disebut dengan bukti permulaan yang cukup itu minimal sekurang-kurangnya telah terdapat 2 alat bukti. Nah, ini yang saya katakan tadi, apa makna dari maksud putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 itu. Inilah yang kita sebut sebagai bagian dari alat untuk membuktikan bahwa penetapan status sebagai tersangka itu tidak sembarangan. Karena kalau dulu dari beberapa catatan sejarah atau catatan peristiwa hukum, seringkali seseorang kemudian dijadikan tersangka, baru dipaksa, baru ngaku, baru ditemukan buktinya.
Nah, sistem sekarang sudah berbeda. Maka sistem kita sekarang yang menganut asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang 881, menurut undang-undang ini ya tentu saja Undang-Undang 881 ini dan perubahannya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi tadi ya otomatis masuk kepada pasal 77. Apa itu? Bahwa penetapan sebagai tersangka, penyitaan misalnya terkait dengan harta HP milik Hasto, Sekjen PDIP waktu disita. Sebenarnya itu menjadi materi pra peradilan karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 sudah menjelaskan salah satunya adalah penyitaan, termasuk penggeledahan. Kalau menurut pasal 77, nah memang ini kita tidak melompat, tapi menurut pasal 38 memang bahwa penyitaan itu harus ada izin dari pengadilan. Tapi 38 ayat 1 menyatakan boleh tanpa izin, tetapi itu hanya berlaku buat barang yang bergerak, seperti handphone. Nah, oke, biar nggak kemana-mana, menurut saya yang saya sampaikan tadi yang bisa ditempuh oleh pihak yang tidak setuju seperti yang dilakukan oleh PG ini adalah penetapan status sebagai tersangka itu harus melalui proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 yang kemudian juga telah ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang menarik adalah untuk dibahas terkait dengan proses penetapan tersangka tadi. Ini yang menarik. Ada yang berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan harus pemeriksaan calon tersangka itu kan ada dalam pertimbangan. Ada yang berpendapat kemarin menyatakan bahwa ini pendapat hakim ini terlalu kemana-mana dan bahkan dianggap menyimpang, bahkan dianggap pelanggar karena apa yang ada dalam pertimbangan kemudian dijadikan dasar dalam membuat putusan. Nah, sahabat semua yang saya cintai, tentu yang menurut saya ini yang kita mengacu kepada pasal 183. Hakim itu dilarang memvonis orang salah, sama juga hakim juga dilarang menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka sah atau tidak jika sudah memenuhi ketentuan minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, 2 alat bukti yang sah itu diatur di mana? Pasal 183 begitu. Nah, oke, saya akan tambah sekarang masuk ke alat-alat bukti. Alat bukti 184 menjelaskan ada 5 saksi, kemudian ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk pemeriksaan terdakwa. Nah, kita masuk pada saksi misalnya. Apakah dengan saksi saja sudah cukup? Tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan minimal 2 alat bukti nanti. 2 alat bukti itu apa? Bisa saksi ditambah dengan surat. Nah, kenapa ini yang harus saya jelaskan, terdapat perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti. Kalau barang bukti itu adalah bagian dari alat bukti. Misalnya barang bukti itu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 saksi. Nah, untuk saksi diatur dalam ketentuan 185 ayat 1. Sorry, tadi bukan 185, 1886. 185 menyatakan bahwa itulah asas unus testis nullus testis. Satu saksi, bukan saksi. Satu saksi itu bukan bukti. Nah, coba saya baca ini pada 185. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah perbuatan yang dakwaan kepadanya. Nih, keterangan seorang saksi tidak cukup. Maka itu yang diatur dalam pasal 185. Demikian juga untuk terdakwa. 189 ayat 4 sama. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk memvonis terdakwa dinyatakan bersalah. Itu 185. Jadi rekan-rekan semuanya, nih, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus ditandai dengan alat bukti yang lain. Begitu, maka yang menurut saya ketentuan yang telah digunakan oleh majelis hakim yang memutus perkara Peggy Setiawan yang diputus dalam pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, menurut saya substansi yang ada perdebatan. Saya berpendapat bahwa ada pertanyaan, bagaimana dengan majelis hakim itu menjadikan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 itu, yang di situ dijadikan dasar oleh majelis hakim bahwa pra
calon. Jadi calon tersangka itu harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap calon tersangka itu memang harus dilakukan. Kenapa? Inilah yang kita maksud sebagai bagian dari, karena begini, seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia sudah termasuk dalam upaya paksa. Kalau dijadikan tersangka, ditahan, kemerdekaan dia sudah dihapus, sudah dihambat. Bahwa orang yang sudah ditahan dengan status tersangka, dia sudah dengan dilakukan penahanan, dia sudah tidak memiliki kemerdekaan, keluar. Dia harus dalam tahanan yang kemerdekaannya berkurang. Maka sebelum itu diterapkan, menurut saya memang proses pembuktian awal sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi 21 tadi, bahwa terdapat 2 alat bukti tadi, minimal mengacu pada 183, 2 alat bukti yang cukup menurut saya, bukan hanya bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup, tapi tidak, tapi harus nyata. Maka bukti permulaan itu menurut saya adalah bukti yang akan dijadikan dasar dalam persidangan. Maka 184 sudah menyatakan secara jelas bahwa 183 dilarang bagi hakim itu menjatuhkan putusan menyatakan bersalah seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah secara hukum. Begitu. Jadi rekan-rekan, kalau kita mau mengacu kepada ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 17 tentang penangkapan, pasal 21 tentang penahanan, menurut saya standarisasi penerapan dari pasal 1, pasal 17 dan pasal 21 itu minimal harus memiliki 2 alat bukti yang sah secara hukum. Itu yang harus dibuktikan. Jadi persoalannya sekarang, ada yang berpendapat bahwa bagaimana cara membuktikan bahwa penetapan status tersangka itu dengan menjadikan tersangka sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 14 tadi, ya pra-peradilan itulah materi untuk awal. Nah, kalau itu yang diuji sebagai tersangkanya. Nah, sekarang kalau tidak sahnya penangkapan, dikep bahwa penangkapan itu secara formal, bahwa prosedur penangkapan itu secara formalnya seorang harus dijadikan tersangka terlebih dahulu. Itu secara formal. Kalau belum ada penetapan sebagai tersangka lalu ditangkap dia, maka penangkapan itu menjadi tidak sah. Kenapa? Karena status sebagai tersangka tidak terpenuhi atau syarat formilnya tidak terpenuhi, begitu. Lalu terkait dengan penahanan misalnya, bagaimana penahanan satu tidak, maka syarat formil penahanan itu menjadi sah jika dibuat secara tertulis, begitu. Nah, rekan-rekan semua, materi pra-peradilan itu sekarang menjadi materi menarik untuk didiskusikan sebagai salah satu bagian, sampai Mahkamah Agung juga dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi putusan nomor 21 tahun 2014 tadi, yang kemudian menjadi rujukan terkait bahwa menjadi mekanisme kontrol. Nah, ini yang ingin saya katakan rekan-rekan semua. Saya sebagai lawyer misalnya tentu saja berpikir bahwa kita ini ingin bahwa seluruh proses penerapan hukum itu memang berangkat dari asas legalitas, bahwa semua itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi bukan hanya mengacu kepada laporan yang sudah masuk dalam laporan, yang proses laporan seseorang dijadikan tersangka harus panjang, mulai dari proses penyelidikan, kemudian setelah proses penyelidikan itu pengumpulan data, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan ahli, gelar perkara. Nah, itu standarisasi. Jadi seorang sebelum dijadikan tersangka atau naik ke penyidikan, maka kita mengacu dulu. Nah, untuk PG ini karena ketentuannya yang saya lihat dari media, karena berangkat dari status DPO. Gitu. Nah, yang menjadi problem itu adalah satu, bahwa yang dijadikan DPO itu bukan Peggy Setiawan, begitu. Itu yang kemudian menjadi menarik. Tapi orang lain. Nah, itu yang kemudian menjadi debatable. Nah, menurut saya kemudian jadi materi lagi, ada pernyataan dari lawyernya Peggy akan menempuh atau menuntut ganti rugi. Bagaimana prosedur menuntut ganti rugi? Ganti rugi itu yang ditempuh adalah menuntut ganti rugi terhadap apa? Penderitaan yang sudah dialami oleh Peggy selama ditahan. Maka itu diatur dalam pasal 98.
Gitu. Nah, oke, saya buka pasal 196 saya sampaikan tadi. Nah, materi pra peradilan itu diatur pada pasal 95. Sorry, tadi lompat. Pasal 95. Nah, terdakwa atau tersangka, terdakwa, terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan tanpa alasan yang berdasar undang-undang karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Jadi di situ dia nuntut. Jadi prosesnya adalah setelah diputus pra peradilan, menurut ketentuan pasal 95 ayat 1, bahasa hukumnya Peggy tadi boleh menuntut ganti rugi, tapi bentuknya apa? Pra peradilan tetap. Jadi nanti mekanismenya, forumnya adalah tuntutan ganti rugi atau tersangka itu ya ditujukan kepada pengadilan apakah diputus sidang pra peradilan. Jadi saya garis bawahi, materi ganti rugi itu nanti akan diputus dalam materi pra peradilan juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1 dan ayat 2. Jadi ada yang bertanya tadi supaya jelas, materi penuntutan ganti rugi saudara Peggy itu dilakukan dalam forum pra peradilan sebagaimana dimaksud pasal 95 ayat 1 dan ayat 2. Gitu. Jadi boleh. Nanti buktikan di mana letak kerugiannya tadi. Buktikan dulu. Ya tentu putusan pra peradilan itu menjadi bukti. Nah, kemudian baru dihitung bagaimana dampak kerugian yang dialami oleh Peggy. Begitu. Nah, menurut saya ini yang menarik sekarang untuk diskusikan terkait dengan pra peradilan yang dilakukan terhadap Peggy. Maka menurut saya putusan Peggy ini juga akan menjadi materi, bisa menjadi jurisprudensi, bahkan menjadi rujukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar dan sebagaimana diputus pada tahun 2014 tadi, yang putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU 12 kemudian 2014 tadi, itu sudah menjadi rujukan karena sudah menjadi jurisprudensi. Saya mencermati beberapa kompilasi putusan pra peradilan dinyatakannya sebagai tersangka, itu banyak dikabulkan. Kuncinya apa? Alat bukti tadi. Maka penetapan status sebagai tersangka itu nanti diuji mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 14. Begitu. Apa syaratnya? Telah terdapat bukti yang cukup. Nah, bukti yang cukup yang benar yang mana? 183, yaitu 2 alat bukti yang cukup. Lebih kuat lagi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Di situ dalam perma dijelaskan harus terdapat 2 alat bukti yang cukup. Begitu. Nah, dengan sudah ada alat bukti yang cukup, disitulah bahwa proses penetapan status sebagai tersangka sudah terpenuhi. Baru diperiksa berikutnya apakah sebelum dijadikan tersangka sudah dipanggil, sudah diperiksa. Itu juga jadi pertimbangan. Maka menurut saya ada beberapa catatan penting bagi advokat bahwa putusan Peggy ini akan menjadi putusan yang akan salah satunya menjadi materi jurisprudensi, bahwa putusan pra peradilan yang memeriksa satu prosedur penetapan status sebagai tersangka itu harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Yang kedua bahwa menjadi materi menarik harus ada 2 alat bukti yang cukup. Nah, ini yang penting lagi, kan ada pertanyaan kepada rekan-rekan yang harus tahu bahwa pra peradilan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Nah, rekan-rekan biar tahu, maka saya kutip bahwa permintaan putusan pra peradilan ini tidak ada upaya hukum. Tidak ada upaya hukum. Maka putusan pra peradilan yang sudah dikeluarkan sah, tidak ada mekanisme banding. Begitu. Nah, oke. Yang menarik lagi adalah apa yang kemudian bisa dijadikan pembelajaran bagi kita, yaitu asas praduga tidak bersalah.
Presumption of innocence salah satu asas yang ada dalam hukum acara pidana itu ada beberapa asas. Yang pertama itu asas praduga tidak bersalah. Yang kedua dalam hukum acara pidana itu itu yang kasusnya menarik juga untuk kasus Peggy itu adalah kasus Akusatoir itu adalah asas yang mana menyatakan bahwa tersangka itu adalah subjek, bukan objek. Dia punya hak untuk melakukan pembelaan. Begitu. Nah, itu yang rekan-rekan bisa kita sampaikan dalam forum ini. Jadi saya berpendapat bahwa menjadi pembelajaran kepada kita bahwa penetapan status tersangka itu harus melalui tahap yang panjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian dari penuntutan. Proses penyelidikan aja itu butuh waktu yang agak panjang. Kenapa? Proses mengumpulkan barang bukti, alat bukti itu panjang. Sehingga ketika menentukan seseorang sudah dianggap masuk dalam dugaan perbuatan pidana akan naik ke penyidikan, itu memang harus gelar perkara. Kemudian yang ramai juga kemarin ditanya, kok lama sekali keluarnya Peggy? Ya itu sama. Menentukan seseorang sebagai tersangka itu harus melalui proses penyelidikan. Oke, gitu. Nah, itu yang menurut saya. Jadi kalau kita mau berdiskusi tentang perkara Peggy itu bisa didiskusikan agak panjang terkait nanti kalau sudah putusannya hakim Pak Eman Sulaiman tadi sudah muncul di website, nanti kita akan baca. Minimal itu akan menjadi jurisprudensi terkait dengan 2 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, juga Perma nomor 4 tahun 2016. Itu. Nah, itu menarik karena ini satu bagian. Itu bagian dari perubahan yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 881 tentang KUHP pasal 77 tentang materi yang pra-peradilan yang awalnya tidak diatur, tidak ada, sekarang menjadi ada dan kemudian menjadi diatur. Begitu. Nah, ini yang penting bahwa asumsi yang harus kita sampaikan selama ini bahwa penerapan atau penetapan status sebagai tersangka biar tidak sembarangan, tetapi harus mengacu kepada standarisasi hukum yang berlaku. Itu yang dimaksud makna dari pasal 3 dalam asas legalitas. Semua harus mengacu kepada undang-undang. Nah, penerapan dalam hukum acara pidana itu mengacu kepada Undang-Undang 881. Standarisasi tentang pemeriksaan sebagai penetapan sebagai tersangka, pemeriksaan sebagai saksi, hak tersangka, hak saksi, semua sudah diatur. Saya pikir gitu ya. Saya sudah cukup hampir 45 menit. Semoga apa yang sampaikan, atau kecuali ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat, coba saya lihat apakah ada materi-materi yang disampaikan untuk ditanyakan kepada saya. Nah, oke. Nah, nanti kalau ada coba nanti saya akan jawab. Tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan barangkali kita bisa jawab. Nah, rekan-rekan semua, yang saya sampaikan bahwa ke depan memang kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa penerapan status seseorang yang sudah ditahan, kemudian seseorang yang sudah dijadikan tersangka, masih berlaku asas presumption of innocence, bahwa asas praduga tidak bersalah. Seseorang itu tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka ketika dia meskipun ditahan, meskipun sudah divonis bersalah oleh pengadilan negeri banding sebelum kasasi, tapi kalau sudah kasasi dinyatakan bersalah, maka dia sudah berubah menjadi narapidana. Nah, yang saya katakan sekali lagi sekarang begini. Dalam upaya hukum yang sudah ditata menurut Undang-Undang tahun 81 tadi, ada beberapa hal terkait dengan di samping asas presumption of innocence tadi, kita juga harus berpikir secara matang terkait keberadaan saksi-saksi, keberadaan satu saksi, bahwa satu saksi saja tidak cukup. Maka saksi itu hanya satu orang saksi, bukan saksi. Maka keterangan satu saksi tidak bisa dijadikan dasar untuk memvonis, harus didukung oleh bukti lain, sebagaimana dimaksud 183 tadi. Itu yang menurut saya yang dia sampaikan. Semoga apa yang sampaikan ini
bermanfaat buat saya. Nah, buat rekan-rekan semua, mungkin yang menarik adalah terkait dengan konsep bahwa mempelajari hukum acara pidana tidak sekedar hanya membaca KUHP, tetapi kita juga harus membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah banyak merubah beberapa pasal di dalam KUHP ini yang sudah dirubah. Salah satunya kasasi. Dulu setiap putusan bebas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 244, bahwa putusan bebas atau onslah, putusan itu kan ada 3 pasal, ada 3 jenis dan 2 pasal. Yang pertama itu adalah putusan pasal 191 ayat 1. Seseorang dianggap tidak terbukti, bebas, maka itu berlaku pasal 191 ayat 1. Nah, kemudian jika perbuatan itu dinyatakan terbukti, ada perbuatan tapi bukan perbuatan pidana, itu diatur pada 191 ayat 2. Nah, kalau ternyata perbuatan ini terbukti dengan bukti yang cukup, sebagaimana dimaksud 183, telah terdapat 2 alat bukti yang cukup dan meyakinkan, maka putusan itu pemidanaan. Pemidanaan itu diatur pada 193. Jadi, sekali lagi saya katakan, putusan itu putusan bebas pasal 191 ayat 1, putusan onslah pasal 191 ayat 2, putusan pidana pasal 93. Gitu. Itu yang rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, bahwa terkait dengan perkara PK itu menarik, memang tidak akan pernah ada habis. Karena apa? Materi itu akan menjadi materi-materi yang akan jadi bahan untuk proses penerapan hukum ke depan, dan perlu kita untuk menelusuri bahwa kata kunci yang harus kita hafal, kita pahami adalah tentang penerapan pasal 881 tadi yang telah terdapat pergeseran. Nah, syukur-syukur kalau kita sering membaca di media-media sosial yang sudah banyak, seperti ada di TikTok atau di ID atau Instagram atau melalui media online, supaya nanti di situ kita bisa baca melalui Google. Di situ bahwa sudah bisa dibaca poin-poin apa saja. Nah, dengan banyak baca buku, kita akan banyak referensi untuk menjadi materi ketika misalnya kita menjadi lawyer untuk melakukan pembelaan. Saya pikir gitu. Begitu sahabat saya semuanya, semoga yang disampaikan tadi bermanfaat, terutama buat saya, menambah ilmu buat saya bahwa penerapan pasal 881 itu harus banyak kita pelajari dan kita catat kalau kita menangani perkara pidana sebagai pegangan. Gitu. Oke? Saya akhiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa anta la haula wala quwata illa billahil azim. Jika ada yang baik itu murni dari Allah, dan jika ada yang kurang itu semua tanggung jawab saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.